Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Naifa Harunisa Muksan dari Instrumentasi Angkatan 21 dengan NIM 215090800111031. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkaian saya untuk memenuhi tugas desain sistem digital. Di mana perintah yang diberikan adalah buatlah rangkaian counter yang menggunakan sekuensial 4 bit dengan urutan dibebaskan dan dengan menggunakan gerbang flip-flop jenis apapun. Di sini saya menggunakan rangkaian sekuensial 4 bit dengan menggunakan flip-flop berjenis JKFF. Rangkaian ini memiliki variasi output sebanyak 7 variasi. Kemudian adalah dan transisi dari rangkaian kelas yang saya gunakan. Dikarenakan ada 7 variasi output, maka terdiri dari output A, output B, output C, output D, output E, output F, dan juga output G. Di mana output ini akan keluar secara bergantian, dan ketika telah mencapai output G, hasil clock selanjutnya akan kembali ke output A. Di sini dalam bentuk binernya adalah biner 0101 atau biner dengan angka 5, angka desimal 5, kemudian biner 1101 dengan angka desimal 13, yang dimana jika disambungkan dengan 7 segmen, dia akan membentuk huruf D. Kemudian biner 1011 dengan angka desimal 11, jika dalam bentuk 7 segmen, dia akan membentuk huruf B. Kemudian biner 0011 yang membentuk angka 3 dengan angka desimal 3, kemudian biner 1001 dengan angka desimal 9, biner 1010 dengan angka desimal 10, atau jika dalam 7 segmen akan membentuk huruf A, dan juga biner 0110 yang akan dengan nilai desimal 6, di mana setelah output menghasilkan angka 0110, maka clock selanjutnya akan kembali ke awal lagi, yaitu 1010, dan mengulang urutan output yang diinginkan. Berikut adalah tabel kebenarannya. Dikarenakan saya menggunakan flip-flop berjenis JKFF, maka di sini dibagi ke dalam dua, yaitu Kn dan Kn plus 1, di mana Kn ini merupakan present state, dan Kn plus 1 merupakan next stage-nya atau keluaran berikutnya. Seperti pada keluaran pertama, yaitu 0101, maka next stage-nya adalah 1101. Kemudian ketika keluarannya 1101, maka next stage-nya adalah 1011. Dan seterusnya sampai dengan keluaran terakhir, di mana present state-nya adalah 0110, maka next state-nya akan kembali lagi ke awal, yaitu 0101. Di sini ada excitation tabel dari JKFF itu sendiri, yaitu ketika present state-nya 0 dan next state-nya bernilai 0, maka nilai J-nya 0 dan nilai K-nya X atau don't care. Kemudian ketika present state-nya 0 dan next state-nya bernilai 1, maka J-nya bernilai 1 dan K-nya bernilai X atau don't care. Kemudian ketika present state-nya bernilai 1 dan next state-nya bernilai 0, maka J-nya bernilai don't care dan K-nya bernilai 1. Dan ketika present state-nya bernilai 1 dan next state-nya bernilai 1, maka J-nya bernilai don't care atau X dan K-nya bernilai 0. Nah, berikut ini merupakan tabel kebenaran dari rangkaian yang telah saya buat, yaitu pada present state ada Ki A, Ki B, Ki C, Ki D, dan pada next state ada Ki A aksen, Ki B aksen, Ki C aksen, dan Ki D aksen, di mana akan menghasilkan input forming logic JKFF dengan 8 variasi, itu JA, KA, JB, KB, JC, KC, JD, KD. Di mana nilai-nilai ini didapatkan berdasarkan nilai excitation tabel yang sebelumnya telah ditunjukkan. Sebagai contoh, untuk mengisi kolom pada bagian CA, maka dilihat pada QA dan QA aksen, yaitu pada keluaran pertama,
QA-nya bernilai 0 dan QA aksennya bernilai 1. Seperti excitation tabel tadi, maka akan menghasilkan keluaran J bernilai 1 dan K bernilai don't care atau X. Kemudian untuk JB dan KB, maka dilihat dari nilai QB dan QB aksen, yaitu bernilai 1 dan 1. Maka hasil keluarannya sesuai dengan excitation tabel tadi, di mana JB-nya akan bernilai don't care atau X dan KB-nya akan bernilai 0. Berlaku untuk selanjutnya untuk QC dan QC aksen, juga QD dan QD aksen untuk mengisi bagian JC, KC, JD, dan juga KB. Sehingga didapatkan tabel kebenaran seperti yang ditampilkan berikut ini. Untuk selanjutnya, diberikan K-maps, yaitu untuk mendapatkan persamaan dari JA, KA, JB, KB, JC, KC, dan juga JD, KD. Di mana pada K-maps JA, penempatannya disesuaikan dengan kolom pada tabel kebenaran JA tadi. Seperti contoh, ketika JA bernilai 1 pada present state 0101, maka pada K-maps-nya, itu bagian 01 dan 01 akan bernilai 1. Kemudian akan bernilai X atau don't care ketika present state-nya 1101. Maka bagian 1101 ini akan bernilai berisi X atau don't care, dan seterusnya sampai tabel terisi. Namun pada K-maps terdapat 16 kolom, hanya saja karena hanya memiliki 7 variasi, maka hanya akan mengisi 7 kolom. Sedangkan 9 kolom sisanya akan dianggap don't care, yang saya bedakan dengan label X, namun berwarna ungu. Nah, setelah didapatkan K-maps tersebut, maka disederhanakan dengan menyatukan atau menyederhanakan bagian yang telah di-highlight kuning, di mana nanti didapatkan persamaannya lebih sederhana, yaitu JA sama dengan D, dikarenakan variabel A, B, dan C saling menghilangkan. Ini pun berlaku untuk mencari KA, di mana pada KA setelah dimasukkan ke tabel K-maps didapatkan persamaan KA bernilai sama dengan C setelah disederhanakan. Kemudian lanjut pada K-maps JB dilakukan hal yang sama dan setelah disederhanakan didapatkan persamaan JB sama dengan D0. Berlaku juga untuk KB, didapatkan persamaan setelah disederhanakan didapatkan persamaan KB sama dengan A, dikarenakan nilai B, C, dan D-nya saling menghilangkan. Kemudian untuk persamaan pada JC dan KC didapatkan setelah disederhanakan dari K-maps ini, JC sama dengan A dan KC sama dengan A0. Lalu yang terakhir pada JD dan KD didapatkan JD bernilai A0, JD sama dengan A0, dan pada KD sama dengan B0 dikalikan dengan C0 setelah disederhanakan. Nah, dari nilai JA, KA, JB, KB, JC, KC, JD, dan juga KD, persamaan-persamaan ini yang nantinya akan digunakan untuk membuat rangkaian pada aplikasi simulation. Nah, berikut merupakan rangkaian yang telah saya buat berdasarkan K-maps yang saya dapat, yang telah dibuat sebelumnya. Di sini saya menggunakan 4 gerbang JKFF dan 4 prop sebagai indikator keluarannya untuk mengetahui apakah keluarannya sudah sesuai atau belum. Kemudian keluaran ini juga dihubungkan dengan 7 segmen untuk mengetahui apakah bentuk dari keluaran ini pun sudah sesuai atau belum. Untuk menghasilkan keluaran, di sini saya menggunakan clock sebagai untuk melihat hasil keluarannya. Setiap clock dinyalakan, maka akan memberikan keluaran yang sesuai atau tidak. Ketika clock bernilai 1, maka nilai keluarannya akan terus berganti. Di sini prop akan menyala ketika dia bernilai true atau 1, dan dia akan mati ketika bernilai 0.
Saya membuat rangkaian dengan menggunakan software multisim. Berikut akan saya operasikan multisim dari rangkaian yang telah saya buat. Pada keadaan awal, semua lampunya semua prop yang dipakai masih dalam keadaan mati dan 7 segmen masih menunjukkan angka 0. Kemudian, ketika clock pertama kali diberikan, maka akan menghasilkan keluaran 0101, seperti keluaran diharapkan, dan menggambarkan pada 7 segmen, yaitu membentuk angka 5. Kemudian, pada clock kedua kali, akan menghasilkan 1101, pada angka desimalnya ada 13, namun 7 segmen hanya dapat membentuk angka sampai dengan 9 dan juga 0, maka 13 ini akan berganti dengan membentuk huruf D. Pada clock selanjutnya akan menghasilkan keluarannya 1011, yaitu pada 7 segmen akan membentuk huruf B. Clock selanjutnya adalah 0011, yaitu angka desimal 3. Lalu selanjutnya adalah 1001 dengan angka desimal 9. Lalu selanjutnya adalah 1010 dengan angka desimal 10 atau pada 7 segmen akan membentuk huruf A. Dan selanjutnya adalah 0110, yaitu pada 7 segmen akan membentuk angka 6. Dengan begitu, hasil output sudah memenuhi 7 variasi yang diinginkan. Ketika clock diberikan lagi, maka outputnya akan mengulangi pada kondisi awal lagi, yaitu 0101 atau angka 5. Dan ketika clock selanjutnya akan memberikan keluaran sesuai dengan urutan tadi. Maka dengan begitu dapat dikatakan bahwa rangkaian ini sudah menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata yang disengaja maupun yang disengaja, mohon maaf. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.